Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, saya diminta oleh netizen untuk membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim edisi tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2022. Setelah kita mendalami kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, sekarang mari kita merefleksikannya. Merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan nyata. Nah, untuk merefleksikan tentang kebenaran firman Tuhan itu, kita dituntun oleh 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2022. Nah, sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk membahas 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita pahami tentang Tuhan yang menunjuk, mengaruniakan Roh Allah, keahlian dan pengetahuan kepada Bezalel dan Aholiab untuk mewujudkan kemah suci sesuai rancangannya? Saudara sekalian, pertanyaan ini diajukan berangkat dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena itu untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami konteks yang melatar belakangi kitab Keluaran ini. Nah, kita tahu bersama bahwa kitab Keluaran adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ditulis di tahun 1445 sebelum Masehi. Musa menulis tentang kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian dituntun oleh Allah menuju ke tanah Kanaan. Jadi kitab Keluaran sesungguhnya adalah kitab yang menunjukkan kepada kita tentang kuasa Allah yang maha hebat. Allah yang maha tinggi itu hadir di dalam sejarah hidup manusia. Dia menunjukkan kuasanya kepada manusia. Dan kuasanya itu diperlihatkan ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Kuasa itu ditunjukkan di hadapan Firaun. Dan pada akhirnya, karena begitu hebatnya kuasa itu menekan Firaun, Firaun yang keras kepala itu pada akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menuntun umat Israel dalam wujud tiang awan dan tiang api, sehingga bangsa Israel dapat berjalan siang dan malam. Di waktu siang, perjalanan itu sangat menyenangkan karena terik matahari terhalang oleh tiang awan. Dan di malam hari, perjalanan itu dapat dilakukan karena Tuhan hadir dalam tiang api. Jadi tiang api itu menerangi jalan umat sehingga mereka boleh tiba ke tanah Kanaan. Nah, semuanya ini adalah karya Allah dalam sejarah hidup manusia. Jadi kitab Keluaran menunjukkan tentang hal itu kepada kita. Nah, dalam perjalanan itu, Tuhan menghendaki adanya sebuah tempat atau wadah perjumpaan antara Allah dan manusia. Tuhan menghendaki ada suatu momen, ada suatu kesempatan di mana umat berkumpul di satu tempat. Dan tempat itu harus dipersiapkan. Disitulah terjadi perjumpaan antara Allah dan manusia. Nah, tempat itu adalah kemah pertemuan. Tempat itu adalah kemah suci. Umat dan Allah berjumpa di situ. Nah, untuk mengadakan kemah suci ini dan peralatan yang ada di dalamnya, orang yang ahli sangat dibutuhkan. Sementara saat itu umat Israel sedang berada di padang pasir. Untuk membuat kemah pertemuan harus ada orang yang ahli. Ahli dalam membuat rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ada yang ahli mengasah batu permata, ada yang ahli mengukir kayu, ada yang ahli mengerjakan banyak hal demi untuk selesainya kemah pertemuan. Harus ada orang yang mengerjakan itu. Nah, Tuhan
mengaruniakan keahlian itu kepada seorang laki-laki dari suku Yehuda. Nama laki-laki itu adalah Bezalel. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Nama ini adalah pemberian dari orang tuanya. Jadi ketika anak ini lahir, orang tuanya menaruh harapan dan doa terhadap anak ini. Bahwa anak ini aman dalam lindungan Allah. Atau dengan kata lain, anak ini harus memahami selama dia hidup, dia ada dalam lindungan Allah. Dan harapan serta doa dari orang tua Bezalel menjadi kenyataan. Tuhan menunjuk Bezalel. Untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang terkait dengan kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, keahlian yang Tuhan berikan kepada Bezalel adalah dia punya kemampuan untuk merancang supaya pembangunan itu dikerjakan dari emas, perak, tembaga, ahli dalam hal mengasah batu permata, juru ukir kayu, dan dia bisa mengerjakan banyak hal. Itu keahlian yang Tuhan berikan kepada Bezalel. Dan karena dia adalah pemimpin proyek pembangunan kemah pertemuan itu, maka Tuhan juga mengaruniakan kepadanya pengertian. Mengapa? Sebab untuk memimpin, seseorang harus punya kemampuan memahami orang lain. Sebab jika tidak, iklim kerjanya pasti tidak baik. Dan itu menghambat kemajuan pembangunan. Dan Tuhan juga memberikan pengetahuan. Mengapa Tuhan memberikan pengetahuan kepada Bezalel? Karena mereka ada di padang pasir. Tidak ada waktu lagi untuk belajar. Tidak ada waktu lagi untuk kursus. Tidak ada waktu lagi untuk ikut pelatihan. Sehingga dia punya keahlian tertentu. Tidak ada. Karena itu Tuhan titipkan pengetahuan itu. Tuhan berikan kepada Bezalel. Bezalel dipenuhi oleh Roh Allah. Dan Roh Allah itulah yang membuat dia menjadi ahli di bidangnya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jika kita mendekat kepada Allah dan meminta Roh Allah itu menguasai kita, maka kita pasti akan diberikan karunia istimewa dari Tuhan. Yang disebut karunia adalah sesuatu yang datang begitu saja tanpa melalui proses pembelajaran. Nah, sementara itu ada banyak hal yang harus dikerjakan. Dan Tuhan menetapkan Aholiab untuk membantu Bezalel mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Bezalel. Nah, Aholiablah yang punya kecakapan membangun kemah pertemuan, tabut untuk hukum, karena di tabut itu diisi 10 hukum Musa, itu akan disimpan di tabut itu. Kemudian tutup pendamaian yang terletak di atasnya, di atas tabut itu. Kemudian segala perabotan kemah itu Aholiab yang bikin. Lalu meja dengan perkakasnya, kandil emas murni, segala perkakasnya, mesbah pembakaran, ukupan, segala hal yang terkait dengan korban, mesbah-mesbahnya itu Aholiab yang membuatnya. Kemudian bejana pembasuhan, pakaian jabatan dari Harun dan anak-anaknya itu dijahit oleh Aholiab. Jadi Aholiab punya kecakapan sebagai tukang bangunan, tetapi dia juga punya kecakapan sebagai tukang jahit. Dialah yang menjahit pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya yang memegang jabatan itu. Nah, apakah hanya itu yang diberikan kepada Aholiab? Ternyata tidak. Dalam hal minyak urapan, Aholiab yang membuatnya. Dalam hal ukupan dari wangi-wangian, yaitu persembahan wangi-wangian yang sampai sekarang di gereja Katolik itu masih dipertahankan, yang sering dibuat seperti ini, kemudian muncul wangian dari kemenyan. Nah, itu adalah persembahan ukupan. Nah, yang membuat itu di zaman itu adalah Aholiab. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Perhatikan saudara sekalian. Dalam hal membangun kemah pertemuan dan perabot-perabot yang ada di dalamnya, peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, Tuhan tidak mempercayakan itu kepada satu orang. Tuhan tidak mempercayakan itu kepada Bezalel semata. Tetapi Tuhan menghadirkan orang lain yang punya talenta yang berbeda.
dan orang lain itu adalah Aholiab. Aholiab artinya kemahku adalah Allah. Nah, jadi di sini dalam hal membangun kemah pertemuan, ada sinergitas antara dua orang yang berbeda talenta, yaitu Bezalel dan Aholiab. Ini menarik saudara sekalian bagi kita dalam hal membangun persekutuan jemaat. Jangan terfokus pada satu orang. Tetapi tugas kita adalah mengoptimalkan pelbagai talenta yang Tuhan berikan kepada warga jemaat. Disinergikan menjadi satu untuk membangun persekutuan jemaat. Bezalel dan Aholiab keduanya bersinergi dan kemah pertemuan itu dapat diselesaikan dengan baik. Ada banyak warga jemaat yang punya talenta yang berbeda satu sama lain. Tugas gerejalah mensinergikan berbagai talenta itu untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun persekutuan jemaat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, sampai di sini jelas bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya rancangan yang indah bagi umatnya. Dalam konteks kitab Keluaran pasal 31, rancangan Tuhan itu adalah membangun kemah suci, membangun kemah pertemuan. Itu rancangan Tuhan. Dan ini adalah rancangan yang indah. Jadi sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan manusia. Bagi saya Tuhan punya rancangan yang indah, bagimu juga Tuhan punya rancangan yang indah. Dan rancangan itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan kuasanya. Yang kedua, untuk melaksanakan rancangannya itu, Tuhan memilih orang-orang tertentu dan memperlengkapinya dengan keahlian, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Dalam konteks sekarang, kita menyebutnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu Tuhan berikan untuk mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk mendatangkan manfaat bagi seisi dunia ini. Orang-orang yang berpengertian dan punya keahlian sesungguhnya adalah orang-orang yang diperlengkapi Tuhan untuk melaksanakan rancangan kebaikan bagi manusia. Nah, simpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersumber dari Tuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu diberikan Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat menjalani, dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih mudah dan efektif. Kemudian, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah pemberian dari Tuhan, maka kita diminta untuk menghargainya, mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu demi kemaslahatan umat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersumber dari Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan Tuhan untuk menunjukkan rancangan Tuhan, yaitu rancangan kebaikan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dihadirkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu pertanyaan pertama yang saya boleh sampaikan melalui kesempatan ini, yang mana kita memahami bahwa Tuhanlah yang telah menunjuk, Tuhanlah yang telah mengaruniakan Roh Allah, Tuhanlah yang telah mengaruniakan keahlian dan pengetahuan kepada Bezalel dan Aholiab, dan semuanya itu diadakan Tuhan untuk mewujudkan kemah suci, untuk mewujudkan kemah pertemuan. Pertanyaan yang kedua, pendidikan di Gemim telah dimulai 191 tahun yang lalu. Bagaimana kuantitas dan kualitas pendidikan itu sekarang? Apa saran
saudara? Saudara, ini pertanyaan yang baik sekali soal pendidikan. Setiap kali gereja kurang memperhatikan soal ini. Gereja tenggelam dalam hiruk pikuk, dalam kesibukan persekutuan di tempat ibadah, lalu mengabaikan soal pendidikan. Padahal pendidikan itu sangat penting dalam menopang, dalam menunjang pemberitaan Injil. Nah, usia 191 tahun itu bukan usia yang pendek. Itu usia yang panjang. Usia yang sangat panjang. Nah, usia 191 tahun itu berarti telah melewati 8 generasi di dalamnya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kuantitas dan kualitas pendidikan di Gemim dewasa ini? Kalau usia pendidikan itu 191 tahun, bagaimana kuantitas dan kualitas pendidikan itu sekarang? Nah, bicara kuantitas itu berarti bicara angka. Itu berarti bicara data. Jadi kita dapat menunjukkan kuantitas dari pendidikan di Gemim ini kalau kita punya data yang akurat. Karena itu sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan di Gemim untuk memperhatikan hal ini. Soal data itu sangat penting dalam memastikan kuantitas dari pendidikan di Gemim. Nah, andai kata diberikan ruang untuk bertanya, kita bisa mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana kuantitas dan kualitas pendidikan Gemim saat ini? Apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah Gemim saat ini? Adakah dari sisi kuantitas nilainya baik? Apakah secara kualitas dapat juga dikatakan baik? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Sebab bicara kuantitas itu berarti harus ada data statistik yang kita pegang. Lalu kalau bicara kualitas, itu berarti harus ada observasi penelitian atasnya. Saya sendiri secara umum mau mengatakan ini. Pendidikan di Gemim saat ini sudah baik. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Pendidikan di Gemim saat ini sudah baik. Mengapa saya katakan demikian? Buktinya, sampai sekarang sekolah-sekolah Gemim itu masih berdiri. Masih eksis. Masih berkarya. Juga punya sekolah binsus. Ada binaan khusus. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif dikumpulkan di situ, digembleng di situ, dididik di situ, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak muda yang punya kecerdasan yang luar biasa, yang punya inovasi dalam pengembangan dirinya ke depan. Dan di Gemim juga ada perguruan tinggi. UKIT misalnya. Sampai sekarang UKIT itu tetap ada, tetap eksis. Walaupun kita tahu ada banyak dinamika di dalamnya, tetapi Gemim dapat menjaga itu. Gemim dapat memelihara itu. Sehingga sampai sekarang perguruan tinggi itu tetap ada. Nah, jika saya ditanyakan untuk dimintakan saran, apa saran yang harus saya berikan? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, mesti ada survei terencana dan terukur terhadap dunia pendidikan Gemim. Sejauh mana pertumbuhan dan perkembangannya. Itu mesti ada survei. Yang kedua, mesti ada inovasi terhadap sekolah-sekolah Gemim, sehingga identitas sekolah itu sebagai milik gereja muncul ke permukaan. Jadi ada pembeda, ada identitas dari sekolah itu, dibedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang ketiga, mesti ada komisi khusus pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan inovasi terhadap sekolah-sekolah di Gemim, terhadap pendidikan di Gemim. Itu 3 hal yang boleh saya sampaikan sebagai sumbang saran bagi warga Gemim, bagi pemerhati Gemim, bagi orang-orang
yang berpikir bagaimana memajukan pendidikan di GIMIM. Pertanyaan nomor 3. Apa yang kita pahami tentang profesionalitas? Bagaimana kita memberi ruang dan penghargaan terhadap para profesional di jemaat atau di gereja? Saudara sekalian, apa itu profesionalitas? Jika kita membuka kamus bahasa kita, ada 2 penjelasan tentang kata profesionalitas. Yang pertama, perihal profesi atau keprofesian. Itu yang pertama. Jadi segala hal yang menyangkut profesi, itu namanya profesionalitas. Yang kedua, kemampuan untuk bertindak secara profesional. Jadi jika ada orang yang punya kemampuan bertindak secara profesional, itu namanya profesionalitas. Nah, di gereja ada orang-orang yang di gereja itu ada orang-orang yang profesional di bidangnya. Ada itu. Misalnya, profesional di bidang kelistrikan, profesional di bidang otomotif, profesional di bidang pendidikan, profesional di bidang hukum, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah kita memberi ruang dan penghargaan terhadap para profesional di jemaat atau di gereja? Nah, bagaimanakah cara gereja? Cara gereja memberi ruang terhadap orang-orang yang profesional. Dan bagaimana cara gereja menghargai mereka? Pertanyaan sekarang adalah, apakah gereja telah memberi ruang bagi orang-orang yang profesional, aktif berkontribusi dalam pelayanan di gereja? Itu yang pertama. Dan apakah gereja telah memberikan penghargaan terhadap orang-orang, andai kata gereja telah merekrut dan melibatkan orang-orang yang profesional ini di dalam kehidupan pelayanan di gereja? Saudara sekalian, belajarlah dari Alkitab. Orang-orang yang profesional, Bezalel dan Aholiab, itu dipakai oleh Tuhan. Itu benar-benar memberi dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui profesinya sebagai juru ukir, sebagai tukang logam, sebagai penjahit, sebagai tukang bangunan, dan lain sebagainya. Mereka ini memberi diri di dalam pelayanan kemah pertemuan, membangun kemah pertemuan atau kemah suci itu. Nah, di gereja bukan tidak mungkin ada orang yang memiliki profesi yang dapat kita gunakan untuk membangun gedung gereja, untuk membangun persekutuan ke arah yang lebih baik. Misalnya begini, kalau di gereja ada orang yang bermasalah di seputar hukum, kita bisa melibatkan orang-orang yang punya latar belakang hukum, meminta pertimbangan mereka bagaimana menyelesaikan masalah hukum ini. Jika di gereja ada orang-orang yang punya pendidikan tinggi, kita bisa meminta bantuan mereka untuk hadir di dalam gereja dan menjadi seorang pembicara di dalam sekolah katekisasi misalnya. Jika di gereja ada orang-orang yang punya keahlian dalam hal pertanian, kita bisa saja melibatkan mereka dalam kehidupan pelayanan gereja untuk meningkatkan ekonomi jemaat yang mayoritas berlatar belakang petani misalnya. Jadi orang-orang yang profesional ini dapat kita libatkan di dalam kehidupan bergereja. Nah, saudara sekalian, jangan kita berpikir urusan gereja adalah urusan teologi. Urusan gereja adalah urusan orang-orang yang menjadi majelis jemaat. Urusan gereja adalah urusan orang-orang yang telah menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi evangelis. Tidak, saudara sekalian. Saya mau katakan begini, urusan gereja adalah urusan orang-orang yang telah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan kepelbagian talenta yang mereka miliki, dengan profesionalisme yang mereka miliki, mereka dapat kita libatkan di dalam membangun persekutuan jemaat ke arah yang lebih baik. Dapat. Seperti Aholiab dan Bezalel, keduanya bukan imam. Keduanya bukan juru tafsir kitab suci.
tetapi keduanya sangat berguna di dalam hal membangun kemah pertemuan. Tidak sedikit di dalam jemaat ada tukang bangunan, ada tukang jahit, ada orang-orang yang punya spesialisasi di dalam mengerjakan sesuatu. Libatkanlah mereka. Gunakan teologi talenta di dalam jemaat. Artinya majelis jemaat itu harus dapat memberdayakan dan dapat mengelola talenta-talenta yang ada di jemaat. Kepelbagaian talenta ini kita sinergikan menjadi satu untuk membangun persekutuan jemaat ke arah yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, bicaralah dengan mereka. Katakanlah hal-hal yang positif dari profesi mereka yang masih dibutuhkan oleh gereja. Yang kedua, berikanlah dukungan kepada mereka dalam profesi mereka, berikanlah spirit, berikanlah motivasi agar mereka bersemangat di dalam profesinya itu. Sehingga hubungan antara gereja dengan orang yang profesional di bidangnya terjalin baik karena kita memberikan spirit, memberikan semangat kepada mereka. Yang ketiga, mintalah pendapatnya. Bagaimana profesi mereka itu bermanfaat di dalam pelayanan gereja. Yang keempat, mintalah pandangannya tentang profesi mereka itu di dalam hal menopang pelayanan gereja dan undanglah dia untuk membicarakan itu dalam rapat resmi gereja. Dan yang kelima, bentuklah komisi atau tim kecil dan minta dia masuk di dalam komisi atau tim kecil itu. Jadi komisi atau tim kecil ini dibentuk itu sesuai dengan kompetensi dari orang-orang ini, orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, itu beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam hal memberi ruang terhadap para profesional di dalam kehidupan bergereja, dalam hal menghargai profesi mereka, dalam hal menghargai profesionalisme mereka untuk dibawa masuk menopang pelayanan di dalam gereja. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, buah-buah pikiran dari saya dalam hal menjawab 3 pertanyaan yang diajukan dalam MTPJ Gemim tanggal 26 Juni sampai 2 Juli tahun 2022. Intinya hanya satu, dalam hal melakukan tanggung jawab pelayanan di gereja. Libatkanlah orang-orang dalam kepelbagaian talenta. Persembahkanlah kepelbagaian talenta ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata.